Hai, selamat datang di Tanya Ciro. Kali ini Ciro akan membahas materi pembelajaran mengenai menilai karya dalam resensi. Nah, tapi sebelum itu, dalam materi resensi ini terdapat beberapa poin untuk mempelajarinya. Jadi, yang pertama yaitu mengenai pengertian resensi. Apa sih itu resensi? Jadi, resensi adalah suatu bentuk karya tulis yang berupa apresiasi mengenai suatu karya, seperti buku, film, ataupun karya seni lainnya. Di mana resensi ini memiliki fungsi utama untuk mengapresiasi suatu karya seniman. Selain itu pula, resensi berfungsi sebagai iklan karena memuat mengenai keunggulan dari suatu karya. Namun, itu pula karya seni resensi juga berfungsi sebagai informasi bagi pembaca. Poin yang kedua yaitu mengenai sifat dari resensi. Sifat dari suatu karya resensi adalah harus bersifat objektif. Artinya, dalam membuat suatu karya resensi harus sesuai dengan isi atau pemahaman kita mengenai resensi tersebut. Nah, poin yang selanjutnya yaitu mengenai penulis resensi. Penulis resensi disebut dengan resensor. Apabila kalian mau menjadi seorang resensor, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu bersifat objektif. Bersifat objektif di sini artinya dalam menulis karya resensi tentunya harus sesuai dengan keseluruhan isi buku. Yang kedua yaitu memahami keseluruhan isi buku. Nah, tentunya kalau kita tidak memahami, pasti kita tidak bisa menulis karya resensi. Yang ketiga, mencari bagian yang beda dari suatu karya. Mencari bagian yang beda dari suatu karya di sini artinya menonjolkan suatu unsur dalam suatu karya tersebut sehingga dapat menarik bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu mengetahui suatu unsur-unsur yang diminati dalam masyarakat. Mengetahui suatu unsur yang diminati masyarakat di sini digunakan untuk landasan berpikir dalam menulis suatu karya resensi. Oke, poin selanjutnya yaitu mengenai sistematika resensi. Nah, sistematika resensi ini terbagi atas 5. Yang pertama yaitu mengenai judul resensi. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan judul resensi yaitu harus sesuai dengan keseluruhan isi buku. Selanjutnya yaitu mengenai identitas buku. Dalam identitas buku ini mencakup judul buku, jenis buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan, dan jumlah halaman. Selanjutnya ada bagian pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan ini berisi deskripsi buku secara singkat serta diikuti informasi mengenai pengarang atau kepengarangan. Selanjutnya yaitu bagian isi. Bagian isi ini mencakup mengenai sinopsis buku serta unsur utama dalam suatu karya resensi, yakni kelebihan dan kekurangan suatu buku. Nah, bagian yang terakhir ada bagian penutup. Bagian penutup ini berisikan simpulan dari keseluruhan isi buku serta himbauan untuk membaca buku tersebut. Mungkin itu saja yang Ciro dapat sampaikan. Semoga apa yang Ciro sampaikan dapat memperluas wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.